Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara pada edisi Kamis tanggal 14 Februari tahun 2025. Pasca pengungkapan pencurian bahan bakar minyak aftur melalui saluran pipa oleh prajurit TNI Lantamal 1 Belawan, diapresiasi PT Pertamina dan menyayangkan pelaku nekat mengabaikan keselamatan bahaya masyarakat sekitar. Pengungkapan tindak pidana ilegal teping aftur oleh TNI Angkatan Laut pada pipa penerimaan penyimpanan BBM Kuala Namu merupakan upaya penyelamatan ancaman bahaya keselamatan masyarakat maupun lingkungan dan aset negara. Dari tindakan pencurian BBM aftur di lokasi wisata Pantai Dewi Indah Deli Serdang berhasil diamankan 3 tersangka dan petugas penegak hukum melakukan penyelidikan lebih lanjut. Humas dan CSR PT Pertamina Susanto Ogest Satria mengapresiasi pengungkapan pencurian aftur dalam pipa oleh TNI Angkatan Laut dan dipastikan pasokan menyuplai ke Bandara Kuala Namu mencukupi. Pipa ya, semua pipa yang mengalirkan BBM itu apabila dia di tapping tentu akan menimbulkan dampak bahaya gitu ya. Apalagi dia kalau misalnya terekspos oleh api, dan saya lihat sih di sini dia beroperasi ini dia bisa dibilang apa ya, dia udah memikirkan untuk ke sana gitu ya. Jadi supaya tidak terekspos oleh warga, tidak terekspos oleh api, tapi yang pasti ini berdampak berbahaya bagi masyarakat, bagi keamanan maupun keselamatan gitu ya. Dua kelompok warga nyaris bentrok dikarenakan saling klaim pemilik lahan pertanian di Jalan Amborgang Desa Sinar Sabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba kemarin. Salah seorang warga, Mekar Sinurat, mengatakan lahan pertanian tersebut diperkirakan seluas 40 hektar yang merupakan tanah wilayah adat milik keturunan Raja Pagi Sinurat yang saat ini dikuasai oleh keturunan keluarga Pandapotan Tambun yang tidak memiliki hubungan dengan ahli waris. Atas penguasaan lahan tersebut, keturunan Raja Pagi Sinurat merasa sangat keberatan dan dirugikan dikarenakan keluarga Pandapotan Tambun mengklaim bahwa lahan tersebut milik keluarga, namun tidak memiliki bukti hak atas kepemilikan lahan pertanian tersebut. Menurut Mekar, jauh sebelumnya lahan tersebut telah dikelola oleh keturunan Raja Pagi Sinurat untuk bertani dan bertempat tinggal di sana. Mekar juga menambahkan bahwa keluarga Pandapotan Tambun diduga telah merusak tanam-tanaman di lahan pertanian tersebut untuk dikuasai dan telah melaporkannya ke Polres Toba. Mekar juga menyebutkan bahwa salah satu dari keturunan keluarga Pandapotan Tambun yang merupakan oknum polisi selalu mengintimidasi warga keturunan Raja Pagi Sinurat yang mencoba menghentikan kegiatan mereka di lahan tersebut. Mekar juga menjelaskan bahwa sengketa lahan ini telah beberapa kali dimediasi oleh pihak kepala desa dan kepolisian, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian bagi keturunan Raja Pagi Sinurat dan mereka akan melanjutkannya dengan menggugat keluarga Pandapotan Tambun di pengadilan. Sekitar 2 minggu lalu, kami mengerjakan lahan sekitar 2 hektar. Kami kerjakan bergotong royong, tapi dengan semena-mena mereka menanami lahan yang sudah kami kerjakan dan mencabuti tanam-tanaman yang kami tanam tersebut, dan sudah kami buat LP-nya di Polres Toba. Dan juga beberapa bulan lalu, sekitar 7 bulan lalu, beberapa titik pelang kami pasang tapi mereka cabuti, dan sudah kami laporkan juga LP di Polres. Akibat langkanya gas melon ukuran 3 kg, sebagian pedagang di pinggir jalan Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menutup jualannya karena sudah kehabisan gas. Pemilik warung kopi sekaligus rumah makan Roy Asrul di depan Rumah Sakit Umum Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mengaku sulit mendapatkan gas melon 3 kg subsidi sejak beberapa minggu terakhir ini. Kelangkaan gas melon membuat warung Taman Panyabungan terpaksa tutup. Padahal sebelumnya warung ini buka 24 jam karena banyak pelanggan dari keluarga pasien di rumah sakit. Namun sebagian para pedagang di kawasan Jalan Protokol Panyabungan tetap berjualan karena kebagian jatah gas subsidi. Bahkan para pedagang ini menggunakan kayu bakar untuk pengganti gas agar tetap bisa berjualan seperti biasanya.
akibat kelangkaan gas melon ini, para pedagang mengaku sudah mencari gas LPG ukuran 3 kilo ke sejumlah pangkalan dan pengecer keluar kecamatan. Sementara kelangkaan gas 3 kilo di sejumlah pangkalan ini diperkirakan akibat adanya pengurangan kuota jatah di beberapa pangkalan. Ada memang pangkalan, cuma pangkalan kita itu pun kosong. Kosong. Nah, kosong. Untuk memastikan penyaluran gas LPG 3 kg agar tepat sasaran, setiap pangkalan wajib meminta KTP atau kartu keluarga kepada warga yang membeli gas LPG 3 kg. Membeli gas dengan menunjukkan KTP atau kartu keluarga ini bertujuan agar subsidi gas LPG 3 kg benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti pangkalan gas LPG 3 kg Kenzo Darmawan Sebayang mengatakan sebagai pemilik pangkalan harus mendata warga yang membeli gas LPG 3 kg setiap harinya dan data ini akan dilaporkan kepada agen Maha Green yang menaunginya. Harga gas LPG 3 kg yang dijual di pangkalan harus sesuai dengan ketentuan yakni Rp17.000. Saat ini para pengecer tidak lagi bisa membeli gas LPG 3 kg di pangkalan melainkan setiap pengecer harus menjadi subpangkalan dengan meminta persetujuan kepada agen LPG 3 kg di masing-masing wilayah. Sebagai pemilik pangkalan, Darmawan tidak segan menolak warga yang membeli gas LPG 3 kg tanpa menunjukkan identitas. Sementara itu bagi pelaku UMKM kuliner yang membeli gas LPG 3 kg juga harus menunjukkan identitas sebagai pelaku UMKM dan sudah terdaftar di aplikasi Pertamina yang berhak mendapatkan gas LPG 3 kg. Disebutkan kelebihan membeli gas LPG 3 kg di pangkalan terlebih dahulu wajib ditimbang sehingga memastikan pembeli memperoleh sesuai dengan ukuran yang benar. Diakuinya jika seluruh masyarakat mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah maka subsidi gas LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran. Sementara itu ketersediaan gas LPG 3 kg di pangkalan sesuai dengan kuota yang ditentukan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Saran pemerintah sih bagus Pak, jadi secara tak langsung pengecer ini kan biar sama sih harganya kayak pangkalan sih Pak. Karena kan kalau harga pangkalan kan dia harganya net Pak 17, kalau pengecer kadang kan harganya kan nggak 17, itu aja sih Pak. Ya kalau kayak kami ya berterima kasih lah Pak, setidaknya kayak kami kan terbantu juga nya Pak. Nah, ibaratnya ada beli pengecer gitu, karena kan kalau mengharapkan rumah tangga kan Pak nggak habis juga nya tabung ini Pak, gas ini, itu aja sih Pak. Hambatannya nggak ada sih Pak, hambatan paling ini aja lah Pak, kami minta data-data yang beli kayak bawa KTP sama KK pada keberatan sih masyarakat Pak. Sejumlah warga menuntut janji PT Nindya Karya agar segera memperbaiki jalan rusak akibat proyek galian pipa di Kecamatan Binjai Utara. Saat menghadiri rapat dengar pendapat RDP di DPRD Binjai, PT Nindya Karya pernah berjanji akan segera memperbaiki jalan rusak tersebut sebelum jatuh tempo kontrak pada 31 Januari 2025. Sampai saat ini janji tersebut belum juga terrealisasi. Kondisi jalan rusak bergelombang akibat bekas galian pipa dibiarkan begitu saja, tak pernah diaspal kembali. Hal itu bisa terlihat dari kondisi badan jalan di sepanjang Jalan MT Haryono, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Selain itu kondisi badan jalan rusak akibat galian pipa juga terjadi di Jalan Melinjau, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Bahkan di sana beredar video amatir warga yang memperlihatkan bagaimana pipa yang baru digali tersebut sudah bocor hingga airnya menggenangi sebagian badan jalan. Proyek galian pipa air ini dikerjakan oleh perusahaan asal Jakarta. Tujuan pemasangan pipa bawah tanah kabarnya dibuat sebagai tempat saluran penyuplai air dari Binjai ke kawasan industri Medan, Kim di Medan. Jalan rusak akibat galian pipa tersebut telah menimbulkan berbagai gelombang aksi unjuk rasa yang meminta supaya jalan tersebut diperbaiki. Bahkan dalam pertemuan antara PT Nindya Karya dengan warga pengunjuk rasa di DPRD Binjai telah disepakati bahwa jalan tersebut akan segera diperbaiki pada akhir tahun 2024 kemarin. Namun nyatanya hal itu tidak pernah terrealisasi. Hingga akhirnya warga menjadi geram dan menuntut supaya PT Nindya Karya dapat menepati janjinya untuk memperbaiki jalan rusak tersebut. Sementara itu, Kadis PUPR Pemko Binjai,
Ridho Purnama Indah saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihak PT Nindya Karya memang belum melakukan upaya pengaspalan kembali terhadap jalan tersebut. Beliau menjelaskan pihaknya sudah memberikan teguran ke pihak rekanan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Tapi tadi tuntutan demonya katanya orang tuh minta supaya segera diaspal, Kak. Ya, cuman timbunannya harus dibongkar lagi ulang. Dari PT Nindya Karya sendiri jawaban dari KPU masih mana, Kak? Ya, Nindya Karya masih gantung lah jawabannya karena dia pasti nyuruh Satpol lagi macam. Nunggu apa, Kak? Nunggu dari pekerjanya dia. Oh, betul. Kita tunggu aja dia gimana. Sebuah pondok di dalam gudang tempat penyimpanan mobil di Jalan Tanjung Indah, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, habis ludes terbakar subuh dini hari. Peristiwa kebakaran itu pertama kalinya diketahui oleh Hendra, seorang pekerja di gudang tempat penyimpanan mobil tersebut. Saat itu dia yang lagi sedang tertidur langsung terbangun begitu merasakan hawa panas, kobaran api sudah membesar dan meluluh lantakan bangunan pondok semi permanen tersebut. Ditambah gumpalan asap yang menyelimuti hampir seluruh isi bangunan, Hendra pun langsung berinisiatif untuk menyelamatkan diri sembari berteriak meminta pertolongan. Tidak lama, warga sekitar pun berdatangan untuk membantu memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Pemko Binjai diturunkan untuk membantu proses pemadaman. Sayangnya, dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada barang-barang dari dalam pondok yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Susanto selaku pemilik gudang penyimpanan mobil mengaku dia baru tahu adanya peristiwa kebakaran pada pagi harinya. Saat peristiwa kebakaran itu, pondok yang biasa ditempati pekerjanya tersebut untungnya dalam keadaan kosong. Karena kebetulan Hendra pekerjanya memilih tidur beristirahat di luar dekat pondok tersebut, sehingga bisa selamat dari kejadian naas tersebut. Susanto menduga penyebab kebakaran disebabkan adanya terjadi hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Sehingga kejadian ini murni memang kecelakaan meski tidak ada korban jiwa. Namun kerugian yang diakibatkan peristiwa kebakaran tersebut ditaksir mencapai 50 jutaan rupiah. Lebih kurangnya saya nggak tahu ya. Saya turun jam 5 pagi api udah marah. Iya. Udah mulai habis udah apinya mau mulai besar-besarnya lah. Kasus tewasnya Riko Sempurna Pasaribu yang merupakan wartawan media online di Kabupaten Karo beberapa bulan lalu kini telah memasuki babak baru. Anak korban beserta kuasa hukumnya yakni Lembaga Bantuan Hukum Medan menyerahkan 7 bukti baru ke Markas Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan Medan guna membantu penyidik dalam kasus ini. Kuasa hukum keluarga korban yakni Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis Sumut kembali mendatangi Markas Pomda 1 Bukit Barisan di Jalan Sena, Kota Medan. Kedatangan kuasa hukum keluarga korban dan anak korban Riko Sempurna Pasaribu yang merupakan wartawan media online yang tewas dalam peristiwa kebakaran di rumahnya di Kabupaten Karo beberapa waktu lalu ini guna menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik Pomdam 1 Bukit Barisan guna penyelesaian kasus yang diduga merupakan pembunuhan berencana dan melibatkan seorang oknum TNI ini. Anak korban, Eva Pasaribu berharap dengan kembali diserahkannya bukti ini menjadi petunjuk bagi penyidik polisi militer untuk menetapkan tersangka seorang oknum TNI yang diduga sebagai otak pelaku dan terlibat dalam kasus tersebut. Eva juga meminta penyidik untuk memperdalam keterangan tersangka Bebas Ginting yang dalam persidangan mengaku adanya keterlibatan oknum TNI berinisial Hamengkubuwono dalam peristiwa pembakaran rumah. Eva memohon kepada penyidik polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan untuk serius dalam menuntaskan kasus ini sebab dirinya tidak hanya kehilangan ayahnya yang terbakar dalam peristiwa tersebut namun juga ibu, adik dan anak kandungnya. Karena bukti-bukti itu sudah lebih dari cukup untuk agar menetapkan si pembunuh Habib tersebut sebagai aktor intelektual dari korban pembakaran keluarga saya. Saya sebatang kara di sini, Pak. Tolong saya, Pak. Saya mohon dengan secara terbuka.
Satreskrim Polres Serdang Bedagai melakukan rekonstruksi pembunuhan siswi SMP berinisial AS alias Nisa yang jasadnya ditemukan terbungkus karung pada pertengahan bulan Desember 2024 yang lalu. Luapan emosi pihak keluarga dan warga tampak selama kegiatan rekonstruksi dilakukan. Beginilah ketegangan yang terjadi sesaat setelah pelaku Herli Fadli Nasution alias Nanang masuk ke dalam mobil kepolisian usai melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Pihak keluarga terlihat tidak terima dan menangis histeris atas perbuatan keji pelaku terhadap korban. Dengan mendapatkan pengamanan dari seratusan petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai serta 30 personil Brimob Polda Sumatera Utara, ratusan warga yang menyaksikan di sekitar lokasi juga terlihat. Beberapa kali meneriaki pelaku, sebanyak 20 adegan dilakukan oleh pelaku dimulai dari rencana untuk merampok sepeda motor korban, hingga melakukan pembunuhan terhadap korban. Ibu korban Rubiah mengaku tidak puas atas pelaksanaan rekonstruksi di mana saat rekon penyebab kematian korban hanya karena dicekik padahal saat ditemukan kondisi korban terlihat sejumlah luka di kepala. Ya nggak puas lah, nggak terima, nggak sesuai. Ini kan kata dia cuma mencekik, nggak mungkin cekik kan, nggak ada benda tumpul. Sementara ini kan luka, pastinya kan dia dipukul. Awal pertama kan waktu di TV itu dibilang dia dipukul, ini dirilis kemarin, dipukul, dicekik. Sementara menurut Kasih Humas Ibtu Zulfan Ahmadi, rekonstruksi yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Serdang Bedagai telah menyiapkan 30 adegan, namun hingga adegan ke-20 sudah dihentikan karena pihak kejaksaan, penasehat hukum korban dan pelaku sepakat reka adegan yang mereka lakukan telah memenuhi semua unsur pidana yang dilakukan pelaku. Sebelumnya pelaku terancam dengan hukuman penjara seumur hidup karena melanggar pasal 240 subsider 338 dan pasal 365 KUH pidana serta Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertama adegannya itu sebanyak 30 adegan. Namun pada saat pelaksanaan menurut jaksa dan para pengacara di adegan ke-20 sudah selesai karena sudah memenuhi unsur-unsur yang diterapkan dalam penuntutan nantinya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pangdam 1 Bukit Barisan pimpin pemberangkatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia, Papua Nugini Mobile Unit 100 prajurit setia di Belawan. Kemarin, penugasan Mobile Unit 100 prajurit setia ke Papua bukan untuk berperang, melainkan untuk mengambil hati rakyat cinta terhadap NKRI. Sebanyak 450 prajurit berkualifikasi rider ini akan bertugas di wilayah perbatasan Papua selama sekitar 12 bulan. Mereka akan ditempatkan di beberapa daerah seperti Yuguru, Wea, Mapenduma, dan Paro untuk menjaga kedaulatan NKRI sebelum diterjunkan ke daerah operasi. Seluruh prajurit akan mengikuti latihan pratugas yang berlangsung selama 90 hari di daerah latihan Sangga Buana, Jawa Barat. Para prajurit akan diberangkatkan menuju lokasi tersebut dengan menggunakan KRI Teluk Calang 524. Latihan ini diharapkan dapat mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi tantangan di medan tugas. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto, menegaskan bahwa penugasan ini merupakan amanah besar yang diberikan kepada prajurit-prajurit terbaik. Ia berpesan kepada prajurit setia untuk menjaga kesehatan, melindungi rakyat dari ancaman kelompok separatis bersenjata. Selain menjaga keamanan dan objek vital nasional, prajurit setia harus melakukan pembinaan teritorial. Di daerah perbatasan, penugasan Mobile Unit 100 prajurit setia ke Papua bukan untuk berperang, melainkan untuk mengambil hati rakyat cinta terhadap NKRI. Pangdam 1 Bukit Barisan memerintahkan prajurit setia untuk melumpuhkan separatis bersenjata jika terjadi ancaman. Selanjutnya, jika ditemukan masyarakat yang membawa senjata, akan diambil langkah peringatan untuk melakukan penyerahan senjata dan akan dikembalikan kepada negara hingga proses hukum. Tujuannya di sana kita bukan untuk berperang, tetapi adalah untuk menstabilkan kondisi keamanan di sana. Jadi masyarakat, saudara-saudara kita di sana yang belum paham bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah
satu keluarga, satu saudara, mereka akan bertugas seperti itu, menjelaskan tentang apa program-program pemerintah di Papua dan lain-lainnya, sehingga masyarakat di Papua itu mengerti bahwa pemerintah Indonesia ini benar-benar concern, benar-benar memperhatikan kemajuan Papua agar bisa mempunyai percepatan sehingga bisa dengan seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat nilai transaksi pelaku UMKM selama mengikuti pameran International Handicraft Trade Fair 2025 di Balai Sidang Senayan, Jakarta mencapai 114,42 juta. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Naslindo Sirait mengatakan omzet tersebut berasal dari Royana Collection dan Tenang Inkubator dengan total 7 UMKM di Medan. Kemarin, Naslindo menambahkan dalam pameran tersebut, Pemprov Sumut menampilkan produk unggulan yang mayoritas menampilkan ciri khas daerah Sumut. Lebih lanjut, ia mengatakan dari pameran nasional itu, pihaknya menampilkan ciri daerah itu mendapat pesan positif dari para konsumen yang berkunjung ke acara tersebut. Produk yang banyak diminati oleh para pengunjung motif Batak yang ciri khas Toba dengan pola kontemporer, karena bisa dipakai untuk keseharian atau mengikuti kegiatan sosial dan lainnya. Selain itu, dalam Inacraft juga ditampilkan produk yang lainnya seperti pakaian batik, songket, tenun dan lainnya yang memiliki corak unggulan mewakili kedaerahan ada di Sumut. Kegiatan Inacraft 2025 dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 5 hingga 9 Februari 2025. Di Sumut, pemerintah provinsi mencatat terdapat 1.166.918 pelaku usaha, di mana sebanyak 98,87% atau 1.153.758 diantaranya bergerak di bidang usaha mikro dan kecil. Adapun 1,12% atau 13.610 pelaku yang berada di tataran usaha menengah dan besar. Sejumlah pelaku UMKM turut hadir meramaikan acara Festival Cap Gomeh yang berlangsung di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Dalam acara yang berlangsung selama 2 hari itu, para pelaku UMKM tampak ramai berjejer menjajakan segala jenis dagangannya mulai dari makanan dan minuman serta aksesoris khas etnis Tionghoa. Acara ini disambut antusias para pengunjung baik itu dari etnis Tionghoa maupun warga lokal yang ramai-ramai datang berkunjung untuk berburu dagangan yang dijual di acara tersebut. Kegiatan ini sendiri sukses terlaksana berkat kerjasama Yayasan Bakti Sosial bersama dengan pemerintah setempat. Untuk berbelanja dagangan di tempat ini pengunjung diharuskan membayar dengan menggunakan voucher yang sudah disediakan panitia. Di mana untuk mendapatkan voucher tersebut pengunjung harus menukarnya dengan uang asli yang nilainya bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Festival Cap Gomeh yang digelar turut juga dimeriahkan dengan berbagai acara hiburan. Mulai dari penampilan barongsai hingga menikmati lantunan lagu etnis Tionghoa yang dibawakan para penyanyi. Salah seorang pengurus Yayasan Bakti Sosial bersama Binjai, Awi didampingi tagline menjelaskan perayaan Cap Gomeh digelar pada 15 hari setelah Imlek. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahunnya di kota Binjai. Tradisi Cap Gomeh ini dirayakan setelah 15 hari perayaan Imlek. Ini dilaksanakan setiap tahunnya atau bagaimana ini? Ya, kita mungkin nanti menjadikan agenda tahunan. Sementara itu, Kepling Kampung Tanjung Irwansyah Nasution menjelaskan penyelenggaraan Festival Cap Gomeh 2025 merupakan bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM. Sehingga dengan adanya acara semacam ini dapat memberi peluang untuk pengusaha kecil berjualan. Semoga dengan diselenggarakannya acara ini, berbagai UMKM Kota Binjai dapat terbantu agar dagangannya dapat dikenal lebih luas lagi. Ya, kita di sini coba membantu sesuai dengan
program Bapak Wali Kota Binjai, yang mana kita ingin meningkatkan UMKM yang ada di Kota Binjai. Maka di malam Cap Gome ini kami coba untuk berpartisipasi kepada rekan-rekan yang UMKM lah, UMKM khususnya di Kota Binjai ini. Penggunaan anggaran dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih masing-masing desa yang ada di tanah air tentunya harus transparan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, penggunaan anggaran dana desa sudah sesuai sasaran, namun sayangnya pengelolaan anggaran tersebut diduga telah dimanipulasi dan diselewengkan oleh pihak desa. Hal ini terbukti anggaran sebesar 200 juta rupiah lebih diperuntukkan sebagai bantuan hewan ternak bagi kelompok peternak yang ada di Desa Halaban, namun kelompok peternak yang menerima bantuan tersebut hanya satu kelompok dengan anggaran sebesar 29 juta rupiah untuk 4 ekor hewan ternak sapi, padahal di wilayah desa tersebut ada 6 kelompok peternak. Selain itu, pemberian bantuan hewan ternak ini terkesan dimanipulasi, karena bantuan yang diberikan berupa uang tunai bukan dengan cara memberikan langsung hewan ternak yang akan dipelihara oleh kelompok. Seperti halnya bantuan ternak yang diberikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Langkat, salah seorang masyarakat Muhammad Rabial mengatakan pemberian bantuan hewan ternak ini terkesan pilih kasih oleh pihak Desa Halaban karena anggaran sebesar 200 juta lebih hanya disalurkan kepada satu kelompok saja dengan jumlah 29 juta rupiah. Yang kita dapat info dari yaitu sekitar 29 juta, yaitu dijumlahkan dengan 4 ekor lembu. Yang kita ketahui seperti itu 200 juta katanya kan gitu kan, 200 juta sekian lah gitu. Tapi yang kita terima hanya yang kita lihat sama kelompok tadi hanya 29 juta. Sementara itu, Kepala Desa Halaban Tamaruddin mengatakan, pada tahun 2024 telah dianggarkan dana sebesar 200 juta lebih untuk pertanian dan peternakan dengan rincian 90 juta rupiah untuk peternakan sapi dengan jumlah 8 ekor. Namun di tengah perjalanan terjadi perubahan APBDes karena masih ada keperluan yang lebih urgen seperti penyaluran air bersih bagi masyarakat dengan membuat sumur bor. Warga berharap agar pemerintahan desa transparan dan menyalurkan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Ya, pada tahun anggaran awal 2024 itu ya, ada menganggarkan di bidang pertanian dan peternakan yaitu sebesar 200 juta 277.600. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Medan, kota terbesar di Sumatera Utara, terus berkembang dan menyajikan berbagai keindahan baru. Salah satu daya tarik terbaru adalah Underpass Gatot Subroto, yang kini menjadi salah satu jalan terindah di kota ini. Keberadaan underpass ini menjadikan suasana kota Medan seakan berubah menjadi kota metropolitan yang hidup. Bagi warga Medan dan pengunjung yang melintasinya, underpass ini memberikan nuansa modern dan canggih yang semakin mempercantik wajah kota Medan. Kehadiran underpass Gatot Subroto bukan hanya sekedar jalan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan kota Medan yang semakin mempercantik pemandangan urban di Sumatera Utara. Kehadiran underpass ini menjadi salah satu upaya untuk mengurai kemacetan di kota Medan. Pembangunan ini dilaksanakan di perempatan yang menghubungkan Binjai Medan dan Jalan Ring Road Brastagi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Underpass Gatsu yang berada di persimpangan Manhattan Jalan Gatot Subroto, Jalan Asrama dan Jalan Gagak Hitam Ring Road
ini sudah mulai difungsikan beberapa hari ini. Simpang Gatot Subroto merupakan salah satu simpul kepadatan lalu lintas di kota Medan yang menjadi titik temu arus kendaraan dari Medan menuju Binjai dengan jalan Ring Road menuju lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi dan jalan Asrama menuju gerbang tol Helvetia, tol Medan Binjai. Dengan desain yang futuristik dan berorientasi pada kelancaran lalu lintas, infrastruktur ini diprediksi akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Salah satu manfaat terbesar dari pembukaan underpass ini adalah perjalanan menuju Binjai yang kini menjadi lebih cepat. Kini, akses yang lebih mulus dapat dinikmati, memperpendek waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi transportasi antar kota. Meski telah dipastikan lolos dari zona degradasi dan akan tetap bertahan di kompetisi Liga 2 musim depan, namun PSMS Medan tetap memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan pada laga terakhirnya di kompetisi Liga 2 menghadapi Persikota Tangerang di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam Sabtu besok. PSMS Medan telah dipastikan selamat dari zona degradasi dan akan bertahan di kompetisi Liga 2 musim depan. Hal ini dipastikan setelah PSMS berhasil meraih 4 kemenangan berturut-turut pada babak playoff zona degradasi Liga 2. Kendati demikian, PSMS Medan harus melakoni laga terakhirnya di Liga 2 musim ini menghadapi Persikota Tangerang Sabtu nanti. Pada laga terakhirnya di kandang ini, anak-anak Ayam Kinantan harus rela tak diperkuat oleh 3 pilar andalannya yakni Sebastian Antik Hamzali dan kiper Fahru Razi Kuba. Pelatih PSMS Medan, Nil Maizar mengatakan dengan absennya 3 pilar andalan PSMS Medan tersebut tentu diprediksi akan mempengaruhi skema permainan yang selama ini telah baik, namun dirinya menegaskan tak ada alasan untuk tidak memenangkan pertandingan terakhir di kompetisi ini. Motivasi bermain di kandang dengan dukungan supporter pun diharapkan mampu menjadi suntikan semangat tersendiri bagi skuad PSMS Medan dalam menghadapi Persikota Tangerang nantinya dan memenangkan pertandingan. Harus tetap berhadapan dengan Persikota. Nah kan kita juga tidak ingin hasilnya jelek lawan Persikota. Kita ingin menang menutup putaran playoff Ligasi ini dengan kemenangan. Pesan saya, anak-anak harus ada motivasi, walaupun ini tidak ada target ya. Kalah menang pun kan kita tetap lolos dari degradasi dan kita tetap Liga 2. Tapi kan kebanggaan tetap di depan gitu loh. Jangan sampai kita masih adanya. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 15 Februari 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 14 Februari 2025 di wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Binjai, dan Langkat. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Dairi, Karo, Padang Sidempuan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias, Padang Lawas Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 98%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 13 Februari di wilayah Sumatera Utara terdapat 4 titik panas, yaitu 2 titik panas di Kabupaten Tapanuli Selatan dan 2 titik panas di wilayah Mandailing Natal. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.